Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan, ini adalah pengembangan lebih lanjut dari perkara yang sebelumnya sudah kami sampaikan. Setidaknya 2 orang tersangka sudah dilakukan penahanan. Sore hari ini hadir pimpinan KPK Pak Johanis Tanak dan juga Pak Direktur Penyidikan Pak Asep. Nanti akan disampaikan poin-poin dari konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap termasuk pasalnya. Dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan pada teman-teman untuk bertanya. Kita fokuskan lebih dahulu pertanyaan dari teman-teman terkait dengan perkara yang nanti akan disampaikan oleh pimpinan dan juga Pak Asep. Setelahnya tentu kami yakin teman-teman juga memiliki banyak pertanyaan, tapi diutamakan kita atau teman-teman nanti beri kesempatan terkait dengan perkembangan penanganan perkara di KPK gitu ya. Baik, kami silakan Pak Johanis Tanak untuk menyampaikan poin dimaksud. Baik, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan dan wartawati dari berbagai media yang saya hormati, saya cintai. Pada sore hari yang indah ini kita bertemu lagi untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara yang sedang ditangani oleh kami di KPK terkait dengan masalah di Kabupaten Sidoarjo. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, saya sampaikan pengumuman dan penahanan tersangka, pengembangan perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau yang disingkat dengan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Hari ini Selasa 7 Mei 2024. Kembali kami sampaikan lanjutan informasi terkait pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Karena kecukupan alat bukti yang dimiliki tim penyidik terkait dengan adanya fakta peran pihak-pihak lain yang diduga turut menikmati aliran sejumlah uang dari pihak yang seluruhnya telah KPK tetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya dengan temuan tersebut maka KPK tetapkan dan umumkan tersangka sebagai berikut. AMA, atau saya baca saja satu kaligus dengan lanjut sebagai AMA, Bupati Kabupaten Sidoarjo. Yang berikut, konstruksi perkara diduga telah terjadi. Dalam jabatan selaku Bupati Kabupaten Sidoarjo, AMA memiliki kewenangan diantaranya mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan kabupaten. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentunya. Kemudian dibuatkan aturan dalam bentuk keputusan Bupati yang ditandatangani oleh AMA untuk 4 triwulan dalam tahun anggaran 2023 yang dijadikan sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Atas dasar keputusan tersebut, AS selaku Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo kemudian memerintahkan dan menugaskan SW selaku Kasubag Umum BPPD Kabupaten Sidoarjo untuk menghitung besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD
sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan AS dan lebih dominan diperuntukkan uangnya bagi AMA. Besaran potongan yaitu 10% hingga 30% sesuai dengan besaran insentif yang diterima. Agar terkesan tertutup, AS memerintahkan SW supaya teknis penyerahan uangnya dilakukan secara tunai yang dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di 3 bidang pajak, daerah, dan bagian sekretariat. AS aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif pada bupati melalui perantaraan beberapa orang kepercayaan bupati terkait proses penerimaan uang oleh AMA. Penyerahannya dilakukan langsung SW sebagaimana perintah AS dalam bentuk uang tunai, diantaranya diserahkan ke supir AMA. Setiap kali selesai penyerahan uang, SW selalu melaporkannya pada AS. Di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dana penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar 2,7 miliar rupiah. Tentunya 2,7 miliar rupiah menjadi bukti awal untuk terus didalami oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka AMA selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 Mei sampai dengan 26 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK. Tersangka AMA disangkakan melanggar pasal 12 huruf F Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sedikit saya tambahkan bahwasanya penanganan perkara ini yang dilakukan terhadap beliau, Pak Bupati ini terkait dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Jadi kalau yang dikatakan tangkap tangan, sejak semula tentunya sudah sebagai tersangka. Dan tersangkanya antara lain dalam pengembangannya adalah Bupati AS ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi. Saya serahkan kembali kepada Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Johanis Tanak yang sudah menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Pada prinsipnya hari ini kami mengumumkan satu orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di Sidoarjo, yaitu AMA Bupati Kabupaten Sidoarjo periode 2021 sampai dengan sekarang, dan dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, tentu nanti dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan sampai 26 Mei 2004 di Rutan Cabang KPK. Baik. Perlu ditambahkan. Ya, Nanti. pertanyaan. Ya, sudah cukup ya Pak Asif? Oke, silakan. Baik, kami silakan 3 orang penanya lebih dahulu ataupun lebih juga nggak apa-apa. Kita fokuskan perkara ini dulu. Mas Chandra, oke silakan di belakang Mas Jamal ya. Mas Jamal dulu Mas Chandra ya, sebentar ke depan. Silakan. Lalu untuk kasus lain sekalian bisa Pak? Oke, baik, kita kumpulkan aja. Oke. Silakan langsung. Nah ini masih terkait Gus Muhdlor. Kemarin di dalam surat dakwaan Ghazal Basaleh itu disebutkan ayahnya Gus Muhdlor ini sebagai Markus. Nah itu gimana nantinya, apakah juga bakal dijadikan tersangka atau seperti apa? Lalu yang kedua terkait kasus tersangkanya, kapan rencana KPK akan menahan para tersangka? Lalu kemudian kemarin kan KPK Febri Diansah itu kapan dihadirkan di persidangan, lalu apa saja yang akan didalami? Mau nanya soal
berapa ya? Satu itu, kedua, sebelumnya kan sebelum Dan teknisnya. Kami silakan, Pak. Baik, saya akan menjelaskan yang saya paham dan nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Asep ya, selaku Direktur Penyidikan. Terkait dengan jemput paksa, itu bisa dilakukan saja, tapi tentunya kita punya etika juga dalam konteks bagaimana kemudian kita harus melakukan paksa. Kalau misalnya satu kali kita panggil, dua kali tidak panggil, ternyata memang dia memberikan satu alasan yang realnya nyata, orang itu sakit. Kita juga meriksa orang sakit kan nggak boleh menurut hukum acara. Karena ketika kita melakukan pemeriksaan, yang pertama harus ditanya, apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Nah begitu juga dengan pemanggilan. Kalau dia juga kurang sehat dan ada surat keterangan yang membuktikan bahwa memang beliau itu tidak sehat, kita juga nggak bisa mengupayakan secara paksa. Kita akan memanggil kembali lagi. Bahkan kalau orang sakit, kalau kita lagi periksa sebagai tersangka, kita tahan, kita periksa, kemudian sakit kan kita juga harus bawa ke rumah sakit. Dan ini kan banyak yang terjadi ya. Jadi apalagi kalau baru 2 kali, biasanya kalau menurut KUHAP itu 3 kali dipanggil dengan itikat baik, tidak datang, kita lakukan upaya paksa. Tapi kalau dia menjelaskan bahwa saya sakit, ada surat, ada keterangan dokter, ya kita juga tidak bisa memaksakan. Kira-kira seperti itu. Kemudian ayahnya beliau sebagai Markus, kita harus memegang asas dalam hukum acara presumption of innocence. Ya kan? Kita tidak bisa serta-merta mengatakan ayahnya itu Markus, sementara kita belum punya bukti. Nanti kalau toh memang kita punya bukti untuk itu, tapi terkait dengan penanganan perkara korupsi, ya kita lakukan. Tapi kalau tidak dalam konteks perkara korupsi, tentunya kita juga tidak lakukan. Ada aparat penegak hukum yang lain yang bisa nangani. Kira begitu, Mas. Kemudian kasus di Bekasi ini saya belum tahu, nanti dijelaskan sama itu. Menghadirkan SYL, ya, Febri dalam perkara SYL. Ini nanti kita akan tentunya penyidik akan melihat lagi bagaimana perkembangannya. Tidak menutup kemungkinan satu waktu memang dipanggil dan dihadirkan untuk dimintain keterangan. persidangan, Pak. Dalam sidang. Ya. Kalau sekarang tentunya dalam sidang nantinya, karena dalam BAP sudah ada itu. Kemudian membawa nama-nama AS. Nah itu kalau mau, misalnya dia terima uang, sebenarnya saya tidak terima uang, cuma nama saya yang dijual. Itu nanti dalam pemeriksaan nanti Pak Direktur Penyidikan lah yang jelaskan itu bagaimana konteksnya itu. Kemudian apakah ada pencucian uang? Pasti penyidik akan mengarah ke sana manakala ada ditemukan ada pencucian uang, pasti akan dakwaannya nanti tuntutannya penyidikannya arah ke sana dan dakwaannya pasti akan ke sana juga. Tidak hanya dakwaan tunggal. Kemudian DJKA penetapan terhadap Suryo ini perkembangannya yang saya belum tahu lebih lanjut bagaimana, biar nanti dijelaskan lagi oleh Pak Direktur Penyidikan. Kemudian Wamenkumham yang sudah permohonan pra-peradilannya sudah diterima, itu saya sudah pernah sampaikan kepada teman-teman bahwa yang namanya pra-peradilan itu bersifat administratif. Kita keliru dalam menetapkan tersangka menurut dia dalam pra-peradilannya, sehingga kemudian oleh pengadilan menerima permohonan pra-peradilannya. Tetapi tidak berarti perbuatan melawan hukumnya itu kalau ada kemudian dihapus karena adanya putusan pra-peradilan. Nah untuk itu sekarang kita sedang dalamin, karena kita kan nggak boleh kemudian menetapkan lagi seseorang tersangka pada tahap penyidikan. Harus ada proses dulu lebih awal, karena demikian yang dikatakan dalam KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan bukti. Ya, jadi kita cari dulu bukti. Dengan bukti itu kemudian membuat terang siapa pelakunya. Oleh karena itu kita sedang mencari bukti lagi, memperkuat. Setelah itu nanti kita terbitkan surat perintah untuk melakukan penyidikan. Dengan penyidikan ini kita cari bukti, nanti kalau kita temukan nanti kita tetapkan tersangka. Ini cuma tinggal masalah proses dan waktu saja barangkali. Kita harus tetap sesuai dengan
mengikuti koridor dalam hukum acara. Kemudian bagaimana dengan pengacara Lukas? Pengacara Lukas tentu masih kita akan panggil lagi dengan itikat baik. Kita berharap supaya beliau datang. Kalau perlu teman-teman dari media juga menyampaikan kepada beliau bahwa Anda sudah dipanggil untuk yang kesekian kali. Menurut KUHAP, apabila saudara tidak datang, saudara bisa diancam menghalang-halangi proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK, sehingga Anda dapat diancam hukuman. Bisa Anda teman-teman membantu kami untuk supaya beliau bisa hadir agar proses pemeriksaan perkara itu bisa berjalan lancar begitu kira-kira. Kemudian Bapak AS mengurus perkara, itu mengurus perkara tentunya terkait dengan Markus. Yang saya bilang kita masih tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah. Kalau kita tidak punya bukti, jangan kita mengatakan bahwa dia, kecuali kita sudah punya bukti yang cukup. Apakah ada aliran dana kepada AS? Nah itu dalam proses penyidikan nanti ditanyakan sama. Tapi yang jelas kalau proses penyidikan ini masih bersifat rahasia sebenarnya. Tidak bisa kemudian diungkap dalam publik ketika nanti penyidik sudah melimpahkan berkas perkara pada penuntut dan penuntut melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, baru bersifat terbuka untuk umum. Kalau penyidikan masih tertutup sebenarnya karena kita memerlukan suatu bukti-bukti yang kemudian kalau misalnya sudah diketahui bisa saja bukti itu dihilangkan dan sebagainya. Nah inilah tujuan atau rasiologis dari ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana itu. Kemudian sejumlah anggota DPR dalam perkara SEL, kita masih fokus juga di dalam perkara ini. Nanti kalau memang ada permulaan bukti yang cukup, ya pasti kita akan proses itu. Kita tidak bisa menduga-duga, nanti kita salah duga, karena tujuan hukum adalah mencari kepastian hukum dan keadilan. Kemudian kasasi Edi Prabowo, saya belum tahu, ini nanti dijelaskan juga sama Pak Asep. Kemudian pemperjelas Bapak diterima oleh, nah ini berapa yang diterima oleh masing-masing, ini juga nanti mungkin dari penyidik juga, ya mungkin ini masih nanti di pengadilan juga barangkali ini lebih pas, nanti juga dibuka untuk, tapi nanti bagaimana Pak Asep. Proses penindakan di beberapa kasus sepertinya seperti DPR ini terkait dengan sekjen tetap dalam proses ini, karena penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan di TKP dan semua itu akan diolah. Dokumen yang sudah diambil akan dipelajari, dan mempelajari dokumen atau berkas-berkas itu kan perlu ketelitian. Oleh karena itu, dan ketelitian ini diperlukan waktu. Nah, jadi tidak bisa hari ini kita nikah, kemudian hari ini juga kita sudah menentukan sikap, karena banyak sekali berkas yang harus dibaca. Kita membaca berkas itu harus teliti, tidak teliti, tidak cermat, sebagaimana yang diperintahkan oleh KUHAP, itu akan berdampak yang tidak baik dalam penegakan hukum. Kemudian terkait dengan Taspen nanti dijelaskan juga sama Pak Asep. Kemudian Rahmat Sigit juga nanti dijelaskan oleh Pak Asep, kapal patroli itu. Kemudian begitu juga dengan 2,7 miliar pada tahun 2023 dan 2021 yang nanti dijelaskan oleh Pak Asep juga. Saya kira itu aja, barangkali Pak Asep tolong dijelaskan. Terima kasih.